Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handini Julpayanti dengan NIM 2010207027 dari kelas Pendidikan Biologi 1. Pada video kali ini saya akan menampilkan video praktikum pembedahan ikan, yaitu ikan nila atau Oreochromis nilotisus. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur hewan yang diampu oleh Ibu Diah Putri Anggun MPD. Selamat menyaksikan. Klasifikasi ikan nila atau Oreochromis niloticus. Secara morfologi, ikan nila memiliki tubuh yang memanjang dan ramping, mulutnya yang besar dan mata yang menonjol dan besar dengan tepi yang berwarna putih. Terdapat penutup insang atau operculum. Jadi, ikan nila ini mempunyai 5 buah sirip, yaitu ada sirip punggung atau dorsal, sirip ekor, sirip anus, dan sirip dada atau pectoral, serta sirip perut. Ikan nila ini memiliki sisik yang besar dan terdapat garis vertikal pada sepanjang tubuhnya. Ikan nila ini memiliki 2 lubang pada bagian tubuhnya, yaitu lubang anus dan atrial geneta. Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu membersihkan sisik-sisik ikan untuk mempermudah proses pembedahan nanti. Ini tampilan dari dalam organ ikan setelah melakukan pembedahan. Langsung saja saya akan menjelaskan organ pencernaan ikan dari mulai awal. Jadi awalnya makanan itu akan masuk ke dalam mulut. Nah, di mulut ini ikan memiliki gigi-gigi yang kecil dan ada lidah. Di mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik, yang nantinya makanan tersebut akan diteruskan ke esofagus. Esofagusnya ada di antara insang. Tapi di sini tidak terlihat karena terdapat insang. Nah, sepanjang ini nanti makanan akan masuk ke lambung. Jadi esofagus yang tadi hanya meneruskan makanan dari mulut ke lambung. Nah, inilah lambung saluran ikan seperti kantung. Terlihat lambungnya menyambung dengan saluran esofagus. Di lambung ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya adalah oleh aktivitas kontraksi dari lambung, sedangkan untuk kimiawinya dari HCl dan enzim-enzim. Nah, setelah dicerna di sini, makanan akan berbentuk berupa kim. Nanti kim ini akan masuk ke dalam usus. Nah, ini terlihat ya menyambung dari lambung ke usus. Nah, di usus ini nanti akan terjadi penyerapan nutrisi, absorpsi nutrisi, absorpsi air, dan proses-proses lainnya serta air dan juga mineral. Aktivitas di sini yang nantinya makanan tersebut akan disalurkan sampai ke ujung dari usus. Nah, ujung dari usus adalah rektum. Ini rektumnya, dimana rektum ini nanti akan menyambung dengan anus. Nah, ini terlihat anusnya. Nah, untuk organ-organ aksesoris pencernaan ini, yang pertama adalah liver atau hati. Yang hati ini akan berfungsi sebagai penetral toksin-toksin, juga menghasilkan protein yang bersirkulasi di dalam darah. Kemudian di bawahnya penyambung empedu. Empedu ini terdapat cairan di dalamnya yang berwarna hijau yang fungsinya untuk membantu proses pencernaan. Kemudian di sini ada organ lain juga.
Selanjutnya, sistem otot pada ikan nila. Otot pada tubuh ikan dibagi menjadi dua bagian. Bagian atas disebut dengan musculi epaxialis dan bagian bawah disebut dengan musculi hepaxialis. Kedua bagian ini dipisahkan oleh spektrum, dinamakan dengan spektrum horizontal. Otot tubuh ikan berbentuk kerucut yang tersusun dalam satu lingkaran. Pada gambar tersebut dapat kita lihat terdapat garis-garis putih yang berbentuk sirkular atau melingkar. Garis-garis tersebut dinamakan dengan selubung. Di setiap otot pada tubuh ikan dinamakan dengan miokoma. Selain miokoma, ada juga miomar, kumpulan dari beberapa otot yang menjadi satu. Sistem pernapasan pada ikan nila atau Oreochronis niloticus. Pada ikan, sistem pernapasan dilakukan dengan insang. Bagian insang ini terdiri dari tiga. Yang pertama, gil filamen yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pernapasan. Yang kedua, gil arches yang berfungsi untuk menyanggam insang. Yang ketiga, gil rax berfungsi untuk menangkis makanan yang terbawa. Organ reproduksi ikan nila atau Oreochronis niloticus. Berdasarkan hasil pembedahan yang dilakukan, dapat kita lihat bahwa ikan nila itu memiliki sepasang testis. Spermatozoa yang berasal dari testis akan dialirkan ke saluran sperma atau vestiferum, kemudian menuju lubang urogenital. Lubang urogenital ini merupakan lubang bermuaranya sperma atau saluran kelamin atau kencing. Melalui lubang inilah spermatozoa akan dikeluarkan.